Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Endah Puspitaningrum dengan NIM 1905520204. Saya akan melakukan presentasi, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang fakultas saya. Yaitu saya berada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Jadi itu Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini merupakan pionir dari berdirinya Universitas Tikubang, yaitu pada tanggal 28 April 1968 dengan nama Akademi Keuangan dan Perbankan atau Akubang. Terus pada tanggal 15 Mei 1989 itu Akubang dikembangkan menjadi sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan atau disingkat dengan Stikubang. Jadi melihat kebutuhan masyarakat nih akan lulusan pendidikan tinggi khususnya di bidang manajemen sama akuntansi yang terus meningkat. Jadi Stikubang itu dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Stikubang. Jadi pada tanggal 27 Agustus 2007 STIE Stikubang itu bergabung ke dalam Universitas Tikubang dengan nama fakultas itu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi saat ini itu Fakultas Ekonomika Bisnis memiliki 4 program studi, yaitu S1 Akuntansi, PPAK, S1 Manajemen, dan S2 Manajemen. Jadi seperti itu. Dan mereka dari keempat-empatnya program studi ini memiliki akreditasi A. Jadi bagi mahasiswa S1 Akuntansi dan S1 Manajemen itu memiliki kesespesialan yang dibandingkan dengan mahasiswa di prodi lain, karena dia itu bisa memilih dua kampus itu, antara kampus Mugas atau kampus Kendeng, dan bisa merasakan dua-duanya gitu. Contohnya ini saya pada semester 1 sampai semester 4 itu saya berada di kampus Mugas, sedangkan di semester 5 sampai lulus nanti saya akan berada di kampus Kendeng. Nah, jadi apa sih bedanya di kampus Mugas sama kampus Kendeng? Jadi kampus Kendeng itu biasanya buat orang-orang yang lebih menginginkan ketenangan, karena di situ itu view-nya sangatlah bagus jika dari lantai 9 terlebih itu. Terus kalau di Mugas itu lebih ke orang-orang yang senang dengan hal-hal perkotaan. Jadi benar-benar di kampus Mugas itu benar-benar berada di pusatnya Semarang nih. Jadi saya bisa merasakan nih dua-duanya, antara di kampus Mugas dan di kampus Kendeng. Jadi sungguh asik bukan untuk berkuliah di sini. Maka dari itu, ayo join bersama kita. Perkenalkan, nama saya Thalia Endah Puspitaningrum dengan NIM 1905520204 dari kelas B1, mata kuliah Audit Investigatif. Baiklah, langsung saja saya di sini tuh akan mempresentasikan dari materi interogasi. Nah, materi interogasi ini itu yang saya sampaikan itu tercantum dalam mata kuliah Audit Investigatif. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam materi ini, yaitu yang pertama penjelasan umum, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga non-verbal behavior. Jadi ketiganya ini tuh lingkupnya masih di interogasi. Mengenal interogasi. Jadi interogasi itu sifatnya menuduh. Jadi si tersangka ini di sini dianggap bersalah, walaupun sebenarnya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa dia itu bersalah. Jadi seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya tersebut. Jadi bedakan kalimat ini. Saya akan memberikan 2 kalimat, bedakan. Jadi yang pertama ini, saya yakin Pak Anda yang melakukan tindakan korupsi ini. Terus kalimat yang kedua itu ini, sepertinya Anda yang melakukan tindakan korupsi ini Pak. Jadi dari 2 kalimat ini jelas saja terlihat berbeda kan. Jadi pada interogasi itu dipakai kalimat yang pertama, yaitu saya yakin Pak Anda yang melakukan tindakan korupsi ini. Karena di sini ada kata-kata saya yakin. Berarti itu ada keyakinan investigator tentang kesalahan dari tersangka yang sedang diinterogasinya itu. Jadi sebelum melakukan investigasi itu, investigator harus benar-benar mengetahui informasi terkait kasus dan pribadi tersangka yang sedang diinterogasinya tersebut. Terus investigasi itu menuduh, ya kan, di situ di PowerPoint ini investigasi itu menuduh. Berarti tujuan negosiasi ini untuk mendapatkan pengakuan bersalah dong? No. Jadi tujuan yang dilakukan investigasi itu untuk mengetahui yang sebenarnya. Dalam artian gini,
apa yang sebenarnya terjadi, siapa pelaku sebenarnya, dan berapa jumlah kecurangan yang sebenarnya gitu. Jadi tak jarang nih dalam interogasi itu berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Jadi di sini sistemnya bukan karena ingin mendapat pengakuan bersalah, bukan, karena di sini memang kebetulan gitu loh. Nah, kebetulan saja tersangka tersebut pelakunya dan memang ialah pelaku sebenarnya gitu. Proses investigasi itu dilakukan dalam lingkungan yang terkendali nih. Jadi memerlukan lingkungan yang benar-benar privacy nih dan terhindar dari sesuatu gangguan gitu, misal kebisingan lah atau lalu lalang orang seperti itu. Jadi investigator itu tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tersangka menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi tersebut. Jadi membuat catatan terlalu dini itu akan meningkatkan tertuduh bahwa keterangannya itu akan merugikan dirinya gitu. Bahkan para pakar itu menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tersangka sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pengakuan tersebut juga harus disaksikan oleh investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator itu mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perinciannya dalam pengakuannya. Sama halnya dengan hidup. Jadi kita itu bisa menemukan orang yang baik dan orang yang jahat gitu. Dalam proses investigasi pun seperti itu gitu. Jadi investigator itu bisa menemukan orang yang emosional ataupun orang yang non emosional, atau bisa juga tersangka emosional ataupun tersangka non emosional. Jadi gimana sih cara membedakan dari dua jenis tersangka ini? Jadi gampang saja. Jadi tersangka yang emosional itu cenderung memiliki perasaan bersalah gitu, terus ketenangan batinnya itu terganggu dan hati nuraninya itu kayak gitu. Terus ia itu akan menampakkan emosionalnya ketika mendengar ucapan dan melihat tingkah investigator. Jadi postur tubuhnya itu terbuka, tidak kaku, kemudian mata itu terlihat berkaca-kaca, itu seolah dia itu ingin menangis gitu, dan lengannya itu enggak disilangkan dalam artinya kayak gini, disilangkan ya, silangkan kayak gini itu disilangkan. Terus hingga proses investigasi itu berlangsung cukup lama, barulah nih sang tersangka itu mulai jarang melakukan kontak mata dengan investigator, dan akhirnya itu dia itu mengalihkan pandangan ke tempat-tempat lain, misal langit-langit seperti ini, terus ke sini dinding, kayak orang yang tidak ingin berkontak fisik, berkontak mata kepada investigator gitu. Nah, jika menghadapi tersangka seperti ini, itu teknik interogasi yang digunakan itu menggunakan pendekatan simpatik dengan tujuan itu agar tersangka itu mau meluapkan emosinya. Jadi emosi yang saya maksud itu bukan emosi yang dalam artian marah-marah, itu bukan ya, namun emosi yang membuat tersangka itu mengekspresikan perasaannya gitu. Beda halnya dengan tersangka yang non emosional. Jadi tersangka yang non emosional ini tuh cenderung tidak memiliki beban gitu. Dia itu merasa dia itu nggak ada beban itu atas kejahatan yang dilakukannya ataupun atas konsekuensi hukuman yang akan dia terima, itu dia nggak merasa nggak ada beban gitu. Mungkin saat melakukan kejahatan emosionalnya itu berfungsi, namun saat interogasi itu dia bahkan menunjukkan ekspresi yang dingin, cuek gitu. Jadi dia beranggapan itu untuk menjawab apa adanya gitu loh, yang penting lolos aja gitu. Di sini tuh sang tersangka itu cenderung membiarkan investigator menanyainya panjang lebar, namun ia sendiri tuh memiliki sifat yang dingin, cuek gitu, nggak menjawab gitu, nggak interaktif kalau ditanya, cuma menjawab seperlunya saja. Jadi dari tersangka non emosional ini tuh digunakan pendekatannya itu pendekatan berdasarkan fakta gitu. Jadi menggunakan analisis fakta. Investigator menunjukkan fakta-fakta apa gitu yang dipunyainya. Jadi yang perlu dibangkitkan di sini adalah nalarnya dari tersangka itu, bukan emosinya. Karena tersangka itu cenderung menggunakan common sense dan reasoning gitu. Jadi pokok bahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah interogasi, yaitu langkah-langkah interogasi itu ada 9. Yang pertama yaitu direct positive conversation, yang kedua adalah interrogation time, yang ketiga adalah handling denial, yang keempat adalah overcoming objection, yang kelima adalah keeping the suspect attention, yang keenam adalah handling the suspect passive mood, yang ketujuh adalah presenting the alternative question, yang kedelapan adalah bringing the suspect into the conversation, dan yang terakhir yang kesembilan yaitu the written conversation. Langkah yang pertama dalam proses investigasi itu direct positive confrontation, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu langsung atau
langsung konfrontasi positif. Jadi pada awal interogasi itu tersangka itu pasti mengamati nih investigator secara seksama. Ia itu menilai apakah investigator itu yakin apa tidak bahwa ia itu bersalah. Jika ia itu mendapat kesan bahwa investigator tidak yakin, maka dia itu tidak akan mengaku gitu. Jadi tanpa keraguan sedikit pun investigator harus menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct itu tadi. Jadi investigator mengkonfrontasikan tersangka secara tegas, baiknya dalam posisi berdiri, misalkan dalam pembukaan seperti ini. Investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan tindak korupsi ini. Nah, investigator itu mengawal interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan ia itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa tersangka itu bersalah. Nah, setelah itu investigator berkata, saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kegiatan investigator ini tuh akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja atau disebut juga behavior pause. Jadi ini seharusnya keheningan ini tuh terjadi paling enggak itu cuma berlangsung selama 5 detik. Namun mungkin bagi tersangka ini terkesan sangatlah lama gitu. Jadi tujuan penjedaan ini tadi itu untuk mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal dari si tersangka terhadap direct positive confrontation pertama ini tadi. Jadi tanggapan verbal dan nonverbal itu dalam keheningan ini tadi itu memberikan petunjuk pada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak, dan juga memberikan insight mengenai bagaimana investigator harus melakukan investigasinya. Jadi mendengar sangkaan yang dituduhkan kepadanya, tersangka itu bisa menanggapinya dengan apa yang Anda maksudkan, atau dengan seperti ini, Anda bilang apa, kayak seolah-olah ia itu tidak mengerti atau tidak mendengar gitu. Jadi ia itu sedang mengulur-ngulur waktu dalam behavior symptom analis itu, ia itu berbohong gitu. Jadi direct positive confrontation itu dilakukan dalam kalimat singkat, langsung, terarah, dan lugas gitu. Jadi tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Jadi tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperlihatkan kejengkelannya seperti itu. Jadi tersangka yang bersalah itu menghindari kontak mata dengan investigator gitu. Ini memungkinkan menyiapkan jawaban verbal yang mungkin besar bukan jawaban sama sekali gitu. Yang kemungkinan besar itu bukan jawaban sama sekali. Jadi pada tahap ini tuh tersangka itu menunjukkan tanda-tanda dia itu bersalah, seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyikat baju atau celana dengan jari tangan seolah-olah ia yang membuang kotoran, atau duduk terjerembab di kursi, atau bersandar jauh belakang seolah-olah berusaha menjauhi investigator. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah itu cenderung menyorongkan tubuhnya ke depan tanpa menunjukkan perilaku yang digambarkan tadi oleh yang tidak suka itu tadi. Jadi mukanya itu merah, matanya tertuju ke mata investigator gitu. Ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ia sedang marah gitu. Tidak ada yang membendung kekesalan atas tuduhan yang didengarnya. Terus ada tersangka yang sama sekali kaget gitu, atau tidak bisa percaya tentang apa yang didengarnya, dan sejenak itu kayak menggeleng-gelengkan kepala, menunjukkan ketidakpercayaan apa yang diucapkan investigator tersebut gitu. Jadi selanjutnya itu diikuti dengan sanggahan yang tulus, spontan, dengan tegas dan bertubi-tubi tanpa melepas kontak mata. Jadi tersangka yang tidak bersalah itu akan cenderung tersinggung berat dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan berupaya keras untuk menghentikan tuduhan tersebut. Jadi tersangka yang bersalah itu biasanya bersikap pasif, tatapan matanya itu memelas, jawabannya nyaris tidak terdengar, atau ia menanyakan sesuatu dengan penuh keraguan dan tidak jelas gitu. Jadi untuk menghindari terbongkarnya kedok itu, tersangka yang bersalah mendramatisir gerak dari fisiknya itu, gerak-gerik fisiknya itu didramatisir, kayak menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang, menyisir, atau bahkan mengacak-ngacak rambut untuk memberi kesan putus asa. Ya mungkin juga berbicara keras atau berteriak untuk mengintimidasi investigator untuk mengakhiri interogasi tersebut. Jadi investigator itu haruslah berhati-hati untuk tidak menjanjikan keringanan hukum gitu sebagai ganti dari pengakuan. Jadi itu tuh kayak sebuah kekeliruan gitu. Kayak contohnya kayak gini, investigator bilang seperti ini, ayo ngaku, nanti kamu dibebaskan, kalau tidak kamu dijebloskan ke penjara selama 14 tahun. Nah itu kan dia seperti menjanjikan keringanan hukuman. Nah itu tuh bukanlah wewenang dari investigator gitu. Jadi tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi segera sesudah
direct positive confrontation itu tadi, investigator itu membuat transition statement atau pernyataan peralihan gitu. Nah, contohnya itu kayak gini. Aspek-aspek positif yang ada pada tersangka, ya mungkin seorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya, dan lain-lain lah yang baik. Dalam hal ini investigator bisa menyatakan seperti ini, bisa mengatakan seperti ini dalam pernyataan peralihan itu. Anda adalah seseorang yang terhormat dan saya menghargai hal ini. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya. Namun saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberi masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini. Langkah kedua yaitu interrogation theme, atau dalam bahasa Indonesia yaitu tema interogasi. Jadi satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah itu adalah pembenaran untuk melakukan kejahatan. Jadi tersangka yang bersalah itu melakukan pembenaran saat atau sebelum melakukan kejahatan. Jadi interrogation theme sebenarnya itu memperkuat pembenaran yang sudah dibuat oleh tersangka. Jadi tersangka yang bersalah akan mendengar theme ini dengan seksama gitu. Sebaliknya nih, tersangka yang tidak bersalah itu tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Jadi melalui pertanyaan yang diajukan investigator itu, ia sebenarnya menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah itu sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tentang interrogation theme itu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu tuh bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam, semua orang juga berbuat begitu, atau hal-hal yang lain itu juga bisa digunakan gitu. Kalau yang tidak bersalah itu tersangka tidak membuat pembenaran apapun gitu. Bagi dia itu tema-tema yang ditawarkan oleh investigator tidak merupakan umpan baginya. Jadi jika tersangka itu mendengarkan dengan penuh perhatian pertanyaan yang berisi kayak tema-tema yang tersebutkan tadi, itu merupakan sebuah moral execute baginya gitu. Jadi ya itu mulai mempertimbangkan dan mendiskusikannya walaupun sesaat saja. Reaksi ini tuh mencerminkan ia itu benar-benar bersalah gitu loh. Sebaliknya nih, jika tersangka itu bengong dengan pertanyaan investigator atau bahkan tersinggung berat nih, itu indikasi bahwa dia itu tidak bersalah. Jadi ketika investigator itu membahas tentang interrogation theme, baik subjeknya yang bersalah maupun yang tidak, dapat diharapkan itu mengemukakan penolakan atau sanggahan gitu secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakannya kepadanya itu. Jadi interrogator itu langsung bersiap nih untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap yang ketiga. Tapi nih, misal kalau tersangka itu menunjukkan tanda tangan dan akan mengakui kesalahannya, jadi investigator itu langsunglah masuk ke langkah ketujuh tanpa harus melewati langkah ketiga, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi untuk budaya kita yang suka dengan pengungkapan tidak langsung nih dalam mengemukakan hal-hal yang tidak menyenangkan, investigator itu sebaiknya mengganti orang kedua dengan orang ketiga tunggal. Jadi misal, apakah ada orang yang pernah mengajak Anda mengambil barang yang disimpan di gudang, diganti dengan apakah ada orang yang pernah mengajak orang lain mengambil barang yang disimpan di gudang, seperti itu. Langkah ketiga dari proses investigasi yaitu handling denial, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu menanggapi penolakan. Jadi bagi investigator itu nggak mudah gitu loh mendapatkan pengakuan dari tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah gitu, akan memberikan penyanggahan gitu, penolakan atau denial itu tadi. Jadi penyangkalan itu dapat dilakukan secara verbal, seperti kayak bilang kayak gini, tidak, aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk non-verbal seperti menggelengkan kepala atau bagaimana itu. Subjek yang menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan, itu penyangkalan pada dasarnya itu pernyataan bahwa tuduhan itu tuh palsu atau tidak benar atau keliru gitu loh. Jadi karena itu tujuan utama dari handling denial atau menangani penolakan itu mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu, dan sebenarnya itu hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi tersebut gitu. Dan upaya investigator selanjutnya itu mengungkapkan kebenaran itu sebenarnya itu
penolakan itu nggak terlalu diurusin sama investigator gitu loh. Jadi kemudian itu ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alami manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, itu semakin berkurang kemungkinan ia akan menyatakan kebenaran gitu loh. Jadi dia itu semakin bisa untuk berbohong gitu. Jadi investigator itu sudah bisa mengantisipasi tersangka itu akan menyangkal setelah mendengar direct positive confrontation. Itu tadi yang pertama, itu tadi kan direct positive confrontation. Terus tersangka yang memberikan penyanggahan yang lemah itu mengindikasikan ia itu bersalah. Jadi ia itu memberi penyangkalan karena ingin investigator itu terlibat gitu loh dalam permainan yang disiapkannya gitu. Permainan ini adalah aku dituduh nih, aku menyangkal, mau tahu siapa yang kalah atau siapa yang menang gitu. Jadi karena itu investigator itu harus cekatan nih meluncurkan pernyataan transisi atau transition statement gitu. Kalau tersangka mengajukan penyangkalan yang lebih tegas, itu investigator itu harus menilai kembali apakah tersangka tersebut itu bersalah atau masih ada kemungkinan nih tersangka tidak bersalah gitu. Jadi tersangka yang bersalah itu ingin mengetahui apa saja itu yang diketahui investigator tentang dirinya, sehingga ia itu bisa benar-benar membaca situasi gitu loh, enaknya itu gimana. Karena itu kan tersangka yang bersalah umumnya mulai mendengar informasi-informasi yang merugikannya dengan cermat ketika investigator mulai membeberkan itu tadi fakta-faktanya itu tadi. Jadi saat ini tuh ia tidak akan menginterupsi percakapan untuk mengajukan penyangkalan. Kalau ia masih menginterupsi, interupsinya itu makin jarang gitu. Investigator berhasil menangani penyangkalan dan menolak ikut dalam permainan tersebut. Langkah yang keempat yaitu overcoming objection, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu mengatasi keberatan. Jadi dalam langkah ini tuh investigator itu berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari tersangka gitu. Jadi benteng pertahanan pertama kan tadi yaitu penyangkalan atau denial tadi. Nah, benteng pertahanan kedua yaitu keberatan atau objection yang akan dibahas ini. Jadi tersangka itu melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal gitu loh, akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan gitu. Jadi dengan perubahan taktik ini itu tersangka itu mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan gitu loh, sehingga itu melemahkan keyakinan investigator bahwa ia itu memang bersalah gitu. Jadi perubahan taktik ini itu umumnya itu berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah gitu. Namun tersangka itu belum memberikan bukti-bukti gitu loh. Jadi tersangka itu tetap mengajukan dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya gitu. Jadi pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini tuh disebut objection atau keberatan. Jadi misalnya nih ada suatu kasus pembobolan bank, tersangka itu akan mengatakan seperti ini, tak mungkin aku yang melakukannya, aku tak punya pistol. Nah, dengan mengajukan keberatan ini itu tersangka itu berharap investigator itu akan membahas masalah pistol gitu loh, sehingga ia itu dapat mengurangi kecemasan melalui debat verbal itu yang mungkin itu akan memenangkan si tersangka itu tadi gitu. Jadi denial atau penyangkalan dari yang sebelumnya itu strategi pertahanan yang alami gitu loh, dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Jadi sementara itu objection itu atau keberatan itu adalah strategi menyerang gitu. Jadi strategi menyerang ini tuh hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka-tersangka yang bersalah gitu. Jadi pada tahapan ini tuh memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya itu menceritakan yang sebenarnya gitu. Jadi keberatan yang diajukan tersangka itu dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi lah, agama, jabatan, atau moral, maka ia itu tidak akan melakukan apa yang dituduhkan padanya itu. Jadi ketika tersangka mengubah strateginya nih dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, itu investigator itu memenangkan dari langkah ketiga sebelumnya itu tadi. Nah, langkah keempat ini tuh langkah keempat dari overcoming objection itu tuh terdiri dari mengenali keberatan, menghargai keberatan, dan membalikkan keberatan. Jadi istilah menghargai keberatan itu tuh bermakna investigator itu tidak menolak gitu loh, tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Jadi yaitu bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Jadi investigator tidak boleh menyangkalnya gitu.
langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, yaitu keeping the suspect attention, atau dalam bahasa Indonesianya itu menjaga perhatian tersangka. Jadi tersangka itu umumnya tidak akan tinggal diam gitu loh. Dia itu ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali nih dalam mengatur dialog itu. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan oleh tersangka itu tadi dan membalikkan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan oleh tersangka untuk menyelamatkan dirinya, yaitu tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator gitu. Jadi dalam tahap ini itu kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, terus serta kontak mata itu sangat penting. Jadi perilaku verbal dari investigator itu juga dapat menentukan dalam mempertahankan momentum ini gitu. Jadi kedekatan secara fisik itu akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Jadi investigator itu harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyian yang keras, itu bukan. Jadi investigator itu berupaya melibatkan kembali tersangka ke dalam percakapan gitu. Salah satu caranya itu adalah membuat pertanyaan bersifat hipotesis dan membujuk tersangka itu untuk menjawabnya. Jadi pertanyaan hipotesis itu harus menyentuh aspek-aspek positif gitu loh dari tersangka. Jadi untuk alasan psikologis, investigator itu tidak boleh menanyakan konsekuensi nyata gitu loh, menanyakan konsekuensi nyata yang tersangka ingin hindari gitu loh, atau lupakan. Contohnya ini kayak gini, investigator itu bilang kayak gini: kau ingin punya catatan hitam sepanjang hidupmu. Terus bisa juga kayak gini: bisa kau bayangkan bagaimana rasanya hidup di Nusa Kambangan? Nah, pertanyaan semacam itu tuh akan mengingatkan tersangka gitu loh mengenai apa yang akan dihadapinya kalau ia menceritakan kebenaran. Jadi kalau investigator mengatakan itu, pasti tersangka itu akan takut gitu loh, malah dia akan menceritakan hal-hal yang bohong gitu, hal-hal yang tidak benar. Langkah yang keenam yaitu handling the suspect passive mood, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu menangani passive mood tersangka. Jadi seharusnya nih pada akhir langkah 5 yang sebelumnya itu, investigator itu berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Harusnya sih seperti itu. Nah, hubungan yang baik dalam hal ini itu berarti tersangka itu percaya investigator itu jujur, investigator berusaha keras mencari kebenaran, ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran gitu. Jadi pada tahap ini itu tersangka itu menyadari bahwa kebohongannya itu tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu sekarang ia itu lebih bersedia mendengarkan gitu loh. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki pun lemas, terus mata juga berkaca-kaca gitu. Jadi mentalnya berada pada titik terendah gitu loh pada saat ini tuh. Jadi investigator itu mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan gitu. Jadi untuk itu ia tuh menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu gitu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif gitu. Investigator itu mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati nih perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak oleh tersangka. Jadi ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mode, investigator itu berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif gitu. Jadi sekaligus investigator itu menyiapkan tersangka untuk langsung nih ke tahapan ke-7. Jadi ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya, secara simpatik itu investigator itu mengajukan pertanyaan. Jadi investigator itu dapat mengandaikan gini, dirinya itu adalah ayah atau kakak gitu loh. Pokoknya ada peran-peran yang cocok dengan umur dan situasi tersangka gitu, tapi tetap masih dalam jalur mencari kebenaran gitu. Jadi investigator itu dapat mengajukan tersangka untuk menceritakan kebenaran gitu loh, demi alasan hati nuraninya, untuk meringankan beban perasaan suami, istri, atau keluarganya, atau alasan psikologis, spiritual, atau norma sosial lainnya, seperti itu. Jadi investigator itu harus terus mengulangi prosedur tersebut sampai ia itu melihat adanya tanda-tanda itu resignation gitu, perubahan mood dari withdrawal ke resignation gitu, merupakan indikasi yang sangat penting nih. Perubahan ini tuh mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya.
Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan recognition. Jadi keempat tanda ini tuh bisa terjadi secara bebarengan atau juga bisa secara terpisah-pisah gitu. Tanda-tanda itu adalah perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, terus sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Jadi tanda-tanda lainnya itu bisa juga mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata gitu, seolah-olah dia ingin menangis kayak gitu, terus suara terisak sekali sampai akan menangis. Kemudian ketika tersangka itu menangis, investigator itu jangan meninggalkannya gitu. Kalau investigator hilang dari pandangannya, tersangka akan menutup dirinya kembali gitu ya. Terus dia tuh akan kembali ke tahap penyakaan gitu. Jadi ketika tersangka menangis, investigator itu haruslah berusaha menghilangkan rasa malu yang bisa dialami tersangka tersebut gitu. Menangis itu adalah pelepasan emosi yang menghilangkan tekanan batin. Ini juga tanda bahwa tersangka itu sudah menyerah dan memilih untuk mengaku gitu loh. Terkadang berupa ledakan emosional, terus juga hal-hal ya seperti menangis itu tadi, itu juga termasuk emosional juga. Jadi bagi tersangka sendiri itu ledakan emosional ini tuh mengesankan perasaan bersalah yang mendalam gitu. Terus tersangka wanita itu terkadang itu menangis sekedar sebagai sandiwara gitu, terkadang sebagai sandiwara belaka, sebagai upaya itu yang tidak tulus gitu loh untuk mendapatkan simpati investigator gitu. Jadi sama aja seperti tangisan manipulatif gitu. Jadi tangisan manipulatif ini tuh umumnya terjadi pada awal interogasi dan pada umumnya itu terdapat pada tahap penyangkalan atau denial tadi. Jadi apabila investigator mengkritik tersangka laki-laki menangis, ia tidak akan sukses dalam interogasinya. Seperti misal di investigator bilang seperti ini, laki-laki apa kamu macam ini, masa nangis? Itu pasti akan menjengkelkan pastinya oleh tersangka gitu loh, akan terdengar menjengkelkan sehingga itu tersangka itu mengurunkan niatnya untuk menceritakan yang sebenarnya karena udah ada konotasi negatif, karena dia udah jengkel gitu sama si investigator. Langkah yang ketujuh yaitu presenting the alternative question, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu menyajikan pertanyaan alternatif. Jadi pola pertanyaan yang digunakan pada langkah 7 itu tuh investigator itu menanyakan apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah kesekian kalinya. Jadi pilihan pertama itu pertama kalinya ia melakukan hal tersebut, atau mungkin lebih bisa dimanfaatkan dari pilihan kedua yaitu sudah kesekian kalinya. Namun kedua jawaban pilihan tadi itu merupakan pengakuan kesalahan gitu. Jadi investigator itu tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu seperti pertanyaan alternatif tidak boleh. Jadi seperti ini, pertanyaan alternatif yang tidak boleh diajukan oleh investigator yaitu yang pertama, pertanyaan alternatif itu tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan gitu. Jadi contohnya itu apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal dengan hukuman 15 tahun atau perbuatan itu yang diatur dalam KUHP pasal dengan hukuman 20 tahun. Pertanyaan ini tuh mendorong tersangka itu memilih kesalahan dengan hukuman yang lebih ringan meskipun bukan perbuatan yang dilakukannya gitu. Terus yang kedua, yaitu pertanyaan alternatif itu tidak boleh bersifat ancaman, tidak boleh mengancam gitu. Jadi contohnya itu pertanyaan gini, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi? Apakah Anda ingin kooperatif atau memilih ditahan dalam sel polisi? Jadi tersangka itu bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator, jadi tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya gitu. Jadi pertanyaan ketiga yang tidak boleh itu tadi adalah pertanyaan alternatif tidak boleh menyajikan keringanan hukuman yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi kan contohnya itu, apakah Anda melakukan perbuatan A atau B, sebab kalau Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntut umum untuk memberikan keringanan gitu. Jadi pertanyaan alternatif itu tuh nggak boleh ditanyakan oleh investigator gitu. Jadi pertanyaan alternatif pada langkah 7 yang itu tuh langkah ini itu merupakan
puncak dari pengembangan interrogation time gitu. Jadi seorang yang tidak bersalah itu jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator itu mengajukan pertanyaan pilihan gitu. Jadi tersangka itu mengaku karena keinginannya untuk mengaku apapun alasannya. Jadi tersangka itu yang tidak bersalah itu akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidaksalahannya itu. Jadi seperti itu di langkah 7. Langkah yang ke-8 dari proses interogasi yaitu bringing the suspect into the conversation, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu membawa tersangka ke dalam percakapan. Jadi ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah sebelumnya, di langkah 7 itu tadi, tersangka itu sesungguhnya telah mengakui bersalah gitu. Jadi dalam langkah ini tuh tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang pada akhirnya itu akan dirumuskan menjadi pengertian yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Jadi perincian ini tuh bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai motif tersangka, terus keterangan mengenai rekening bank, terus siapa saja yang terlibat, terus berapa jumlah kerugiannya itu juga bisa. Jadi istilah tersangka itu diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Tidaklah berarti jadi tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Itu tidak berarti bahwa investigator itu menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan, itu tidak seperti itu, melainkan itu investigator itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka itu menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai 5W1H, yaitu what, who, where, when, who, why, how, kayak gitu. Jadi pada awal langkah ini, bringing the suspect into the conversation itu hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Jadi hanya satu nih, kehadiran orang lain itu akan membuat tersangka itu segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya gitu. Jadi ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan itu tadi, investigator itu meminta investigator lain untuk menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Jadi kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka itu umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis gitu. Jadi nanti pengakuan tertulis itu ada di langkah terakhir, langkah 9 yang nanti akan saya bahas. Jadi ia itu menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan dua orang gitu, jadi investigator sama investigator. Jadi mengapa ia sekarang harus menolak memberi pengakuan tertulis? Jadi seandainya ia itu menolak memberi pengakuan tertulis, jadi ada dua orang investigator yang dapat memberi kesaksian gitu. Jadi bukan hanya satu, karena satu itu bisa dianggap sebagai penipuan atau kebohongan atau gimana. Jadi kalau dua itu menghindari adanya suatu kebohongan seperti itu. Langkah terakhir, langkah 9, yaitu the written confession atau pengakuan tertulis. Jadi pada puncak dari proses investigasi itu tersangka itu memberikan pengakuan secara tertulis. Jadi di Indonesia itu dengan nama berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Jadi di Indonesia itu investigator itu sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut perspektif dari investigator itu. Jadi pada akhir investigasi itu diperlukan tersangka itu untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Jadi otomatis ada kelemahan dong dari cara ini. Jadi kelemahan dari cara ini itu adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat dan bahasa dari tersangka gitu. Jadi kemudian hari itu tersangka itu bisa menyangkal dalam pemberian pengakuan itu. Jadi penyangkalan itu lebih mudah diterima orang-orang gitu loh yang mendengarkan berbicara di pengadilan, karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya kan jelas berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Pembahasan selanjutnya yaitu nonverbal behavior. Jadi nonverbal behavior di sini itu ada 4, yaitu yang pertama itu postur, kemudian gerak tangan, gerak kaki, dan yang terakhir itu mimik muka dan mimik mata. Jadi nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal itu dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengarnya ungkapan tatap mataku agar aku tahu apakah Anda menceritakan kebenaran. Jadi seperti itu investigator biasa melakukan. Jadi banyak penelitian sosial itu menunjukkan bahwa 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Jadi statistik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal itu lebih akurat dari kedua perilaku lainnya gitu. Jadi statistik itu tuh hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh gitu. Jadi nonverbal behavior itu kan
tindakan-tindakan dari tubuh gitu. Jadi perilaku nonverbal itu cukup rumit untuk dievaluasi, jadi seiring menimbulkan, jadi dia itu sering menimbulkan interpretasi yang salah gitu loh, dan evaluasinya itu harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau disampaikan oleh subjek itu tadi. Non-verbal behavior yang pertama yaitu postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Jadi postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya. Jadi subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Jadi postur tubuhnya itu tegak, searah dengan investigator, sehingga ia itu siap berdialog secara langsung dengan investigator. Jadi ketika membuat pernyataan-pernyataan penting itu, ia itu mencondongkan tubuhnya ke investigator gitu, seperti ia itu ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki, hal ini tuh dilakukan dengan santai dan nyaman gitu, bukan dalam konotasi negatif seperti itu. Dalam wawancara selama 45 menit itu ia mengubah-ubah posisi dan perubahan postur. Itu dilakukan secara kasual gitu loh, tidak secara panik atau bagaimana gitu. Jadi subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban seakan tidak berjiwa terjerembab dalam kursinya seperti itu. Meskipun berada di ruang wawancara, ia itu terkesan berada di tempat lain gitu. Terus dia itu kayak tidak berminat dengan wawancara gitu. Jadi batang tubuhnya itu menjauh dari si investigator. Jadi hal serupa itu dicapainya dengan menggeser kursi, menjauhi kursi investigator seperti itu. Kalau itu yang dilakukan tersangka. Jadi bentuk lain dari sikap menjauh adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Jadi kalau menyilangkan lengan di depan dada itu seperti ini tuh menyilangkan lengan di depan dada. Jadi gerakan menyilangkan lengan di depan dada atau tungkai di atas tungkai itu dilakukan dengan ketat, seolah-olah itu menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya gitu, seolah-olah ada tembok penghalang nih yang ingin dipasangkan antara dia dengan sang investigator. Jadi perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek kebohongan adalah kemampuannya mempertahankan postur tadi selama wawancara berlangsung, terus yaitu posturnya juga statis dan tidak berubah-ubah. Non-verbal behavior yang kedua yaitu gerak tangan. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek itu dapat melakukan 3 jenis gerakan tangan, yaitu pertama itu subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini tuh merupakan tanda itu bahwa ia itu tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan dia berikan kepada investigator gitu loh, atau ia itu memandang pertanyaan-pertanyaan itu tuh tidak penting. Itu yang pertama. Yang kedua itu tangan itu menjauh dari tubuh, jadi seperti orang berpidato atau guru-guru yang sedang mengajar seperti ini. Gerakan seperti ini itu disebut perilaku menjelaskan atau illustration behavior. Jadi kemudian yang ketiga itu tangan mengarah pada bagian tubuh. Jadi gerak tangan itu disebut perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Jadi yang kedua tadi yaitu illustration behavior itu lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang benar-benar jujur gitu. Jadi kalau menjelaskan itu biasanya lebih ke subjek-subjek yang jujur, tersangka yang jujur. Jadi ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator itu akan melihat gerak tangan ini gitu. Dia itu gerak tangannya seperti apa? Dia akan diam saja atau dia akan menjelaskan ya seperti illustration behavior, atau dia akan mendekat ke badan, ke tubuh. Jadi gerak tangan ini tuh kita saksikan ketika seseorang itu menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Itu tuh juga bisa menggunakan ilustrasi behavior karena dia itu menjelaskan prosesnya seperti ini, kronologinya seperti ini, seperti itu. Jadi ada lagi gerakan tangan dalam bahasa Inggris disebut handshake. Jadi dengan gerakan tangan itu tuh subjek ini mengatakan aku tidak tahu, aku tak peduli. Jadi seperti ini. Itu handshake. Jadi handshake ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu seperti ini. Seperti mengangkat bahu, terus handshake itu bisa memperkuat apa yang diucapkan oleh subjek. Jadi sebaliknya, handshake itu juga bisa berlawanan dengan ucapan subjek. Jadi adaptor behavior itu yang ketiga tadi, itu dapat dibagi dalam kategori grooming gesture atau gerak mempersolek atau merapikan diri, terus personal gesture atau gerak yang bersifat pribadi, kemudian protective gesture atau gerak
melindungi atau berlindung, dan yang terakhir yaitu supporting gesture atau gerak yang mendukung atau menopang. Jadi contoh dari grooming gesture itu menyisir, jadi atau membetulkan letak rambut, menggosok-gosok atau menghempas-hempaskan baju yang celana seperti akan membuang kotoran gitu, kotoran lah atau pasir atau debu, atau mengambil sesuatu di lengan baju seperti ini seolah adalah alat mati atau kumbang yang bertengger seperti itu, memeriksa kuku, terus juga merapikan dasi atau kaos kaki. Dan gestur itu disebut juga personal itu karena ini tuh gerakan lazimnya itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal gitu. Jadi seperti menggaruk tangan, menggaruk daun telinga, menggaruk lubang telinga, itu tuh juga termasuk personal gestur. Namun kali ini tuh tanpa ada rasa gatal gitu loh. Jadi dia itu menggaruk-garuk tanpa adanya rasa gatal. Jadi orang yang menggosok-gosok tangan biasanya itu karena rasa dingin, tetapi kali ini tuh tidak ada kebutuhan akan hal tersebut. Ya tanpa sebab aja dia menggaruk-garuk seperti itu. Jadi contoh lainnya itu mengetok meja. Jadi dia seolah-olah itu mengikuti irama lagu, padahal itu tidak ada lagu dalam proses investigasi. Jadi gerakan mengetuk seperti sedang memetik gitar juga bisa. Pokoknya sesuatu yang itu tuh tidak sewajarnya untuk dilakukan di proses investigasi karena tidak berkaitan gitu. Jadi timing dari gerakan ini itu menandakan bahwa subjek itu tidak nyaman dengan pertanyaan dari investigator. Terus dalam protective supporting gesture itu tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Jadi misalnya tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala seperti ini, seperti songgok uang seperti itu. Gerakannya itu mencerminkan keterlepasan emosional. Jadi subjek dari apa yang sedang berlangsung. Jadi dia itu melepaskan emosionalnya gitu. Jadi gestur ini itu wajar-wajar saja. Misalnya itu di tengah-tengah wawancara ketika tingkat pembicara sudah memasuki wilayah aman gitu. Itu biasanya sering terjadi gestur-gestur seperti itu. Namun ini adalah gestur yang mencurigakan atau patut untuk dicurigai ketika tingkat pembicaraannya itu adalah mengenai pokok kejahatan atau fraud. Tapi kalau misal pokok pembicaraan sesuatu yang tidak penting, mungkin hal tersebut adalah wajar. Tapi investigasi itu kan membahas tentang kejahatan yang dilakukan itu, jadi itu patut untuk dicurigai. Kenapa orang tersebut melakukan hal seperti itu? Jadi subjek yang berbohong itu menggunakan protective gesture seperti menutup mulut atau menjawab pertanyaan melalui celah-celah jari jemarinya gitu ya, seolah-olah percaya bahwa jari-jarinya itu dapat menyaring ucapan-ucapan yang tidak benar. Jadi subjek yang berbohong itu menghindari tatap mata, kontak mata secara langsung. Dalam protective gesture ia itu berpura-pura atau menggosok-gosok matanya atau mengusap-ngusap alis matanya secara tidak sadar. Itu secara benar-benar secara tidak sadar seperti itu, dia melakukan seperti itu. Non-verbal behavior yang ketiga yaitu gerakan kaki, gerak kaki. Jadi ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada tungkai yang lain, itu ia mungkin menghentakkan satu kaki ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini tanda dia itu merasa cemas gitu loh. Ini tidak usah berarti bahwa subjek itu berbohong, bukan berarti dia itu berbohong juga. Jadi mungkin aja dia emang cemas tapi jawabannya emang jujur gitu. Namun perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, itu bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini tuh berlangsung 1 atau sekitar 1 atau 2 detik itu, kemudian itu kembali lagi ke posisi kaki yang normal gitu loh. Jadi gerakannya itu secara cepat gitu, bukan habis ini terus habis ditekukan itu bertahan cukup berapa menit gitu, enggak, tapi cukup itu 1 sampai 2 menit saja. Jadi itu bisa dikategorikan orang tersebut itu sedang merasa cemas, atau mungkin itu dia juga melakukan kebohongan gitu. Jadi gerak kaki juga bisa mengatur postur duduk si subjek itu dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap menunjukkan subjek itu berbohong. Jadi sikap yang dilakukan sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan gitu. Non-verbal behavior yang terakhir yaitu mimik muka dan mata. Jadi itu berbagai ekspresi atau mimik muka itu disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya itu akan terungkap. Terus ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin juga kesadaran bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia itu siap mengakui kesalahannya.
Jadi kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah itu sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek tersebut itu berbohong. Nah, sebaliknya nih, tidak ada perubahan mengidentifikasikan subjek itu jujur gitu. Jadi dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan gitu. Jadi kontak mata antara subjek dan investigator itu merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Jadi dalam budaya barat itu kontak mata secara timbal balik itu menandakan keterbukaan, terus jujur, terus trust itu. Jadi intinya itu dia itu tidak berbohong gitu. Subjek yang pembohong itu tidak berani atau enggan untuk menatap investigator. Jadi ya itu akan lebih menunduk gitu, menunduk melihat lantai lah, atau dia melihat langit-langit, atau dia melirik ke kanan, ke kiri, ke dinding seperti itu juga bisa gitu loh. Jadi subjek itu berkurang kecemasannya ketika ia itu tidak berkontak mata dengan investigator. Jadi subjek itu bahkan menantang investigator seperti menatap mata, seperti itu. Jadi subjek yang jujur itu tidak khawatir memandang investigator. Jadi ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek tersebut itu jujur atau berbohong. Jadi yang pertama itu umumnya itu subjek itu tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya itu sedang merahasiakan sesuatu. Namun investigator itu juga perlu mempertimbangkan kerusakan itu dalam artian konotasi kerusakan mata. Jadi kerusakan mata, terus rasa rendah diri, terus gangguan emosi, terus juga ada alasan budaya dan agama juga, itu juga bisa dipertimbangkan oleh investigator karena di agama Islam itu juga ada ketentuan untuk dilarang untuk berkontak mata sama lawan jenisnya seperti itu. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan oleh investigator. Terus pertimbangan yang kedua itu untuk alasan apapun investigator itu tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Jadi tantangannya sama sekali tidak bermanfaat gitu loh. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Jadi tantangan ini tuh justru menghapus peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Jika kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan sesuatu, kamu tidak akan pernah menyelesaikannya. Maka mulailah dari sekarang. Saya Talia Puspita Ningrum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.